Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah dan tablik yang dirahmati Allah. Kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah terhunusnya pedang seorang anak terhadap ayahnya, karena menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalib pada tahun ke-5 Hijriyah yang terkenal itu, terjadi pertengkaran antara seorang muhajirin dan seorang ansor karena soal sepele yang kemudian menjadi besar. Masing-masing meminta bantuan dari kaumnya, sehingga menjadi dua kubu. Suasana menjadi panas dan hampir saja mengakibatkan pertikaian antara mereka. Namun ada sebahagian orang yang berusaha menyatukan dan mendamaikan sehingga suasana bisa tenang kembali. Abdullah bin Ubay adalah seorang pemimpin kaum munafik yang terkenal dan sangat memusuhi kaum muslimin. Karena pada lahirnya ia selalu menunjukkan keislamannya, maka ia dibiarkan saja saat itu. Begitulah perlakuan secara umum terhadap orang-orang munafik. Ketika ia mengetahui apa yang terjadi, ia justru memanas-manasi keadaan dengan menghina baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata kepada kawan-kawannya, ini semua terjadi karena ulah kalian sendiri. Kalian telah membiarkan mereka tinggal di Madinah. Mereka yang dimaksud adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muhajirin. Dan kalian memberikan separuh harta kalian kepada mereka. Jika kalian menghentikan bantuan kepada mereka, tentu sekarang juga mereka akan pergi. Ia juga berkata, demi Tuhan, jika sampai di Madinah, kita orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang hina itu. Seorang anak kecil yang bernama Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mendengar ucapan Abdullah bin Ubay, ia merasa tidak rela dengan ucapan tersebut. Ia menyahut, demi Allah, kamulah yang hina. Kamu hina dalam pandangan kaummu. Tidak ada yang rela membantumu. Sedangkan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mulia di tengah-tengah kaumnya. Abdullah bin Ubay berkata, diam. Aku hanya bercanda. Namun Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu segera menyampaikan ucapannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meminta izin kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay. Namun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan. Ketika Abdullah bin Ubay mengetahui bahwa tingkah lakunya telah sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia segera mendatangi beliau dengan sumpah palsunya. Ia berkata, ya Rasulullah, aku tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Zaid telah berdusta. Sebahagian orang Ansar yang berada di tempat tersebut ikut membela Abdullah bin Ubay. Mereka berkata, ya Rasulullah, Abdullah adalah tokoh kaumnya. Ia orang yang dihormati oleh kaumnya. Tentu ucapannya lebih layak diterima daripada ucapan anak kecil itu. Karena mungkin anak kecil itu salah dengar atau salah memahami. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima pembelaan mereka secara langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kata-kata pembelaan mereka. Karena malu Zaid radhiyallahu anhu keluar dari majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena rasa kecewanya ia tidak pernah hadir di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga turunlah ayat Al-Munafikun yang menyatakan kebenaran laporan Zaid radhiyallahu anhu. Dan menyatakan bahwa Abdullah bin Ubay telah menyatakan sumpah palsu. Akhirnya jelaslah permasalahan Zaid radhiyallahu anhu dengan Abdullah bin Ubay tersebut. Sehingga kebohongan Abdullah bin Ubay diketahui orang banyak. Abdullah bin Ubay mempunyai seorang anak laki-laki yang juga bernama Abdullah. Ia telah memeluk Islam yang memegang agamanya dengan kuat dan sungguh-sungguh. Ketika Abdullah bin Ubay mendekati kota Madinah, Abdullah anaknya keluar dari Madinah sambil menghunuskan pedangnya dan berdiri tegak di pintu gerbang Madinah. Ia berkata kepada ayahnya yang akan masuk kota Madinah, engkau tidak dapat masuk ke Madinah sebelum mengucapkan ikrar bahwa engkaulah yang bersalah dan engkaulah yang hina, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terhormat.
Abdullah bin Ubay sangat heran dengan perilaku anaknya. Sebelumnya ia selalu menghormati ayahnya. Ia adalah anak yang soleh. Tetapi karena persoalan ini menyangkut martabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abdullah bin Ubay tidak dapat menahan dirinya untuk tinggal diam. Setelah mengetahui apa yang dilakukan ayahnya, akhirnya Abdullah bin Ubay terpaksa mengucapkan ikrar, aku adalah orang yang hina. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terhormat. Setelah mengucapkan ikrar, barulah Abdullah bin Ubay bisa masuk Madinah.